Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakakku, saat ini saya berada di Taman Rembang Mas, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kami bersama kakak-kakak putri sehari ini akan melaksanakan kegiatan kursus keputrian dengan materi adalah bagaimana membudidayakan tanaman hias. Semoga kegiatan ini penuh manfaat. Kakakku, ternyata tidak cuma fashion, model rambut, atau gaya make up yang sering berubah trennya. Tanaman hias pun juga punya masa populernya masing-masing. Nah, sebagai salah satu kegiatan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan para pembina putri dalam merawat dan membudidayakan tanaman hias, Kuartir Cabang Banyumas kali ini menggelar kursus keterampilan keputrian berlokasi di taman yang terkenal dengan sebutan Taman Sejuta Bunga, yaitu di Taman Rembang Mas yang terletak di Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan menghadirkan narasumber praktisi bunga dari pemerintah Desa Ciberem. Selain sebagai hiasan rumah yang mempercantik tampilan tempat tinggal, tanaman hias juga dapat membuat rumah jadi adem dan asri. Sejumlah tanaman hias pun kerap dipilih untuk menyegarkan suasana. Budidaya tanaman hias, kegiatan ini tidak hanya bisa menghibur, namun juga menambah penghasilan bagi pelaku yang telaten melakukannya. Ada banyak kegiatan manfaat yang akhirnya menjadi hobi bagi sebagian orang, diantaranya adalah membudidayakan tanaman hias. Nah, di kegiatan kursus keterampilan keputrian ini, peserta diberikan informasi, pengetahuan, tambahan keterampilan tentang cara menanam tanaman hias untuk pemula. Pengertian budidaya tanaman hias adalah proses mengembangbiakan tanaman hiasan mulai dari menanam benih hingga menghasilkan tanaman baru. Oleh sebab itu, tahap pertama dalam mengembangkannya adalah dengan menggunakan cara yang baik dan benar, kakakku. Walaupun hanya terlihat seperti hobi, ternyata manfaat dan tujuan budidaya tanaman hias ini cukup banyak, sehingga patut untuk dicoba. Bagi pemula yang belum terbiasa, tidak perlu merasa khawatir, karena ada banyak cara budidaya yang mudah diterapkan. Dimulai dari cara penanaman, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pemilihan tanaman hias yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Kedua, penyiapan lahan atau media tanaman yang digunakan. Langkah-langkah persiapan tanah sebelum ditanami tumbuhan hias sesuai dengan jenis media tanamnya adalah media tanam berupa lahan langsung dan media tanam berupa pot. Pada kursus keterampilan keputrian kali ini, para peserta putri juga dikenalkan tentang teknik budidaya tanaman hias. Jika kakak ingin membudidayakan tanaman hias, tentu harus memperhatikan standar operasional prosedur proses budidaya tanaman hias yang harus diperhatikan dengan baik. Standar operasional tersebut berkaitan dengan iklim lingkungan, media tanaman, penyiapan benih, pemindahan bibit, pemupukan, dan pengairan. Secara umum, kakakku, standar operasional tersebut sudah mewakili teknik budidaya tanaman hias secara keseluruhan, yang terdiri dari tahap-tahapan, yaitu diantaranya teknik pemilihan media tanaman, pemilihan bibit, penyemaian, penanaman, perawatan, pemanenan, dan pasca panen. Pelatihan keputrian kali ini menjadi sangat menarik karena di samping peserta dapat berinteraksi langsung dengan narasumber melalui ragam pertanyaan, mereka juga terlibat langsung dalam kegiatan lapangan mulai dari praktek pemilihan media tanam, pemilihan bibit, penyemaian, hingga penanaman dan perawatan. Terima kasih kakakku telah membersamai Kak Yusuf dalam kegiatan pelatihan keputrian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.